Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nove. Saya dari kelas A, di sini saya akan menjelaskan program dari modul 4 tentang terdapat suatu kondisi di mana tempat fotokopi kampus harga fotokopi per lembar disesuaikan dengan berapa jumlah fotokopi dengan pembagian berikut. Jika fotokopi kurang dari 100 lembar maka harganya itu 150 lembar. Jika fotokopi sebanyak 120 lembar dapat harga 100, jadi diskon 20% dari banyaknya lembar yang fotokopi. Tapi jika fotokopi lebih dari 200 maka harganya itu belum bolong. Ya, lembar berapa biaya harus dibayar jika asumsi pelanggan akan fotokopi sejumlah 1 sekat lembar? Buat skripsi dengan menggunakan kunci if else untuk menampilkan biaya fotokopi. Kita langsung buka aja ya paragonnya. Mulai. Ada yang dulu Pak. Ya apa ya? Terus masuk ke visual code, pilih file, folder, pilih locality, Laragon, www, pilih modul yang mana yang ini, modul 3 sampai 4. Jadi satu folder. Kita langsung masuk ke ini ya, fotokopi. Di dalam HTML ini terdapat titel itu biaya fotokopi dan headingnya itu menggunakan heading 2, hitung biaya fotokopi. Label menunjukkan jumlah fotokopi per lembar dan inputannya itu menggunakan dengan tipe number, terus BR enter untuk enter, terus buton submit, name, hitung untuk menghitung dari program PHP itu. Di sini ada if, insert, post, submit, mengambil input jumlah lembar fotokopi. Jika jumlah fotokopi biaya per lembar itu 0 sama dengan 0, kita menentukan harga per lembarnya berdasarkan jumlah fotokopi. Di sini ada if jumlah 100, kalau jumlah 100 biaya per lembarnya itu 150. Jika jumlah 200 maka biaya per lembarnya itu menjadi 100. Jika lebih dari lembar per lembar, jika belum bolong maka sama 150. Menghitung total biaya dan jumlah per biaya per lembar. Artinya total biaya itu dijumlah dikali sisa per lembarnya itu berapa. Terus menampilkan hasil dari hasil perhitungan, jumlah fotokopi itu berapa dan harga per lembarnya itu berapa dan totalnya berapa semua. Contohnya kita langsung Ctrl S, kita buka aja Chrome, terus pilih Chrome. Kalian pilih sembarang aja, apa mau ngasih akun apa enggak, terserah. Yang penting bisa terhubung di dalam Laragonnya. Dan terus kalian ketik aja localhost garing, dan nama filenya itu taruh di mana. Kalau di saya itu ada di localhost. Terus kalian harus samain sama filenya yang di dalam localhost. Harus modulnya modul modul 3/4.
Kita langsung pencet yang klik fotokopi. Kita masukkan ini soalnya ya. Mana? Jika fotokopi kurang dari 100 lembar maka harganya 150. Coba cek, kita langsung fotokopi. Contohnya saya fotokopi 50 lembar. Terus hitung. Jumlah fotokopi seket lembar, harga per lembarnya itu 150. Total biayanya itu jadi 7.500. Coba kita mulai lagi. Jika fotokopi sebanyak 100 lebih dari 200 lembar, harganya itu 100. Contohnya contoh 200 lembar. Hitung. Jumlah fotokopi 200 lembar, harganya per lembar itu 100. Total biayanya itu 20. Terus masuk ke file mana filenya, hilang deh. Sini. Tapi jika fotokopi lebih dari 200 maka harganya itu berkurang lagi, berkurang 20%, jadinya 800 rupiah per lembar. Biaya harus dibayar. Contoh kita 800 rupiah. 80 rupiah maksudnya. Maaf salah. Langsung kita coba ya. Lebih dari 200, contohnya kita 300 fotokopian. Coba cek. Jumlah fotokopi 300 lembar, harganya 80 rupiah. Total biaya 24.000. Ini fotokopian barokah. Dari barokah, bukan dari untung. Fotokopian jumbo. Terus kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini tentang buatlah keterangan dari nilai dengan menggunakan if else dan switch case. Di sini menggunakan sini ya. If else jika 1 sampai 90 baik sekali. Jika 89 sampai 76 baik. C 75 sampai 67. Coba kita jelaskan. Saya awis dira. Jangan wis, pokoknya ngaji wis. Ini ya. Di sini menggunakan keterangan nilai, dari nilai tersebut menggunakan heading judul maksudnya. Terus kita masuk ke label, masukkan nilai, inputannya untuk inputan dari label tersebut menggunakan tipe number, terus BR untuk enter. Dalam program itu BR itu enter, terus button untuk menghitung atau menyimpan suatu program tersebut, mengetikkan submit. Terus masuk ke PHP. Di sini menggunakan insert, post, submit dengan nilai, post, keterangan. Terus di sini menggunakan if else. Terus jika nilai 90 sampai 100, jika nilai 100 sampai 90 maka target itu adalah A. Keterangan itu baik sekali. Jika kurang dari 100 nilai 100 maka nilai tersebut menggunakan B. Contohnya 89 sampai 79 itu B. Jika kurang dari 89 sampai 60 maka grade-nya itu C, keterangan itu cukup. Jika kurang dari 75, contohnya dari 59 sampai 50 maka grade-nya itu D, keterangan itu hampir cukup. Jika kurang dari 50 maka contohnya 49 sampai 0 maka grade-nya itu E, keterangannya itu kurang. Terus tidak valid, masih tidak valid, nilai
harus antara 0 sampai 100. Terus masuk ke untuk memanggil program tersebut, hasil dari grade itu berapa dan nilainya itu berapa, grade-nya itu A apa B apa C apa D. Terus masuk ke keterangan, keterangannya itu apa, kurang, hampir cukup, cukup baik, dan baik sekali. Coba kita Ctrl S untuk menyimpan program tersebut. Terus kembali lagi ke Chrome. Terus kembali lagi, kita langsung nilai. Masukkan nilai. Contohnya 90. 90 kan artinya itu A. Baik sekali. Coba cek. Tet. Hasil dari nilai 90 adalah A. Keterangannya itu baik sekali. Jika kita ketik 80, maka nilainya itu, grade-nya itu akan B dan keterangannya itu baik. Coba cek ya, cek. Nilai 80, grade-nya B, keterangannya itu baik. Jika kurang dari 80, maka dia akan muncul nilai C, grade-nya C, contohnya 70. Nilai 70, grade-nya C, cukup. Jika kurang dari 70, grade-nya itu akan E, contohnya itu 50. 50. Nilai 50 plus D, hampir cukup. Jika kurang dari 50, contohnya itu 40. 40 nilainya E. Kalau masih 41, contohnya itu sama, masih D. Ya, terus masuk ke, kalau nilainya 0, maka itu tidak valid. Udah tidak valid. Ada keterangan kurang. Ya, keterangannya ini kurang. Kalau 0. Bisa tidak valid. Luput ucat. Coba 100 dong, baru tidak valid. 100 tuh. Itu tidak valid. Tidak valid karena nilai harus antara 0 sampai 100. Gak boleh lebih dari 100, makanya itu valid. Kalau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0. Min 1 itu kan bisa di bawah ini. Min 1, maka nilainya itu tidak valid. Nilainya harus antara 0 sampai 100. Itu. Terus masuk ke Visual Code lagi. Kita bulan ya. Di sini dengan menggunakan switch case, buatlah script untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Ini sama aja ya, jumlah hari dan bulan. Terus judulnya itu apa, inputannya itu masukkan bulan dari bulan 1 sampai bulan 12. Terus inputannya itu menggunakan tipe number atau tidak bisa diketik dengan huruf, harus angka kalau menggunakan input. Terus sama aja. Terus lanjut ke program PHP-nya menggunakan if, insert, post, submit untuk mengklik itu. Terus bulannya itu berapa, sama aja. Terus jumlah harinya itu sama dengan 0. Kenapa kok bisa 0? Karena menggunakan switch case untuk menentukan jumlah hari. Contoh switch bulan, jadi bulan 1 sampai bulan 3 sampai 5, 7, 8, 10, 12, jumlah harinya itu 31. Break ini artinya berhenti. Bukan programnya berhenti, tapi fungsinya berhenti. Terus masuk ke case 2. Jika bulan ke-4, bulan ke-6, bulan 9 sampai bulan 11 jumlah harinya itu 30, maka hasilnya itu break.
break terus untuk menghentikan fungsinya, bukan menghentikan programnya ya. Ingat, menghentikan fungsinya bukan program. Iya, Bapak. Terus masuk ke step 2 bulan 2. Terus jumlah hari dan tahun 1 sampai 0. Setahun itu ada 400 juta. Dan 29 hari dibagi 28. Break the fourth, dan jumlah harinya itu 0. Nama bulannya itu menggunakan nama bulan deadline untuk bulan. Terus format F tim akan menampilkan hasil dan bulan tersebut berapa dan tahunnya itu berapa, dan jumlah perharinya itu berapa, jumlah hari berapa. Coba kita cek kedor. Terus masuk ke sini, masuk apa ya, bulan PHP. Nah, kita masukkan bulan dari bulan Januari, terus masukkan tahunnya berapa. Nah, contohnya seperti sekarang 2024. Kita cek jumlah harinya itu ada berapa, klik tab. Nah, terus hasilnya itu bulan Januari bulan 1 tahun 2004, jumlah harinya itu ada 31 hari. Kalau di programnya ini kan case 1 sampai case 3, case 5, case 7 itu jumlah harinya itu ada 31. Jadi masuk programnya yang bulan 1 itu masuk ke case ke 1. Terus kalau kita menggunakan bulan ketiga. Terus di programnya yang ke case ke 1 ini ketiga juga ada, berarti masuk ke 31 hari. Contohnya 24 setiap hari itu kan sama, hanya beda bulan. Terus tahunnya sama, tapi yang sama beda bulannya, tapi jumlah harinya itu sama, masuk di case ke 1. Itu gunanya menggunakan program case. Terus masuk ke yang case ke 2, dari bulan ke-4, 6, 9 itu sampai bulan ke-11 jumlah harinya itu 30. Contohnya kita cek, coba bulan berapa sudah? Bulan 4. Coba bulan 4 kita cek, bulan 4 tahun 2024, cek harinya ini akan berubah menjadi 30 hari. Ya gitu gunanya menggunakan cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.